Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak merekam video-video karena bulan puasa dan hari raya Lebaran. Mohon maaf zahir dan batin walaupun lambat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi. Ulama Syiah yang mendalami agama buatan manusia ini atas nama Ahlul Bait, dan Ahlul Bait tidak ada urusan dengan agama ini. Hanya mereka membuat ini tameng Ahlul Bait, madrasah Ahlul Bait, agama Ahlul Bait. Tidak ada Ahlul Bait tidak mengetahui tentang ini, agama ini. Nah, ini ulama Syiah ini setelah mendalami agama Syiah ini, ciptaan Al-Majus, mereka menghadapi kejanggalan. Ya, kejanggalan. Maka mereka bingung, karena ini agama, akidah-akidahnya itu pertama dikarang, diciptakan. Terus mereka baru mencari bukti-bukti dari Quran dan Sunnah. Begitu tidak dapat di Al-Quran, makanya mereka bilang Quran ada, tidak perlu kita pegang. Makanya mereka tidak perhatian dengan Quran. Akbar ulama Syiah, termasuk Khomeini, kalau sholat bacanya cuma qul huwallahu ahad. Sama surat An-Nasr, apa itu An-Nasr, itu idza jaa nasrullah. Itu pun salah bacaannya. Pembacaan Fatihahnya pun enggak benar. Ini katanya ucapannya satu ulama Syiah Sayyid, namanya Al-Musawi, yang mengatakan itu. Dia menantang seluruh Syiah, ulama Syiah yang keluar dari Hauzah Ilmiah di Qum dan di Najaf. Mereka tidak hafal Quran, tidak tahu bagaimana membaca Quran yang benar. Dan ini orang-orang ini seperti dulu zaman tahun berapa itu, tahun 1900-an 20-30, satu orang namanya Al-Burqi. Itu dia mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan Imam 12. Itu terbunuh. Allah yarhamu. Dan ada lagi Husain al-Muayyid. Dia lari pindah ke Saudi Arab, pertama pindah ke mana itu, ke Lebanon atau kemana, kembali ke Saudi Arab menjadi ahli sunnah di sana, dan menciptakan buku-buku yang menjelaskan kebobrokan Syiah ini. Agama Syiah ini, agama yang dikatakan agama Ahlul Bait. Ahlul Bait tidak tahu mengenau tentang Imam 12, tentang akaid agama ini. Maka yang sadar, dia beralih, dia pindah, dia meninggalkan tuh agama itu menjadi Muslim. Ada yang mempertahankan karena apa? Karena khumus yang jumlahnya itu bermiliaran, dengan miliaran. Sistani Irani itu orang Farisi yang hasil daripada mut'ah. Itu menjadi marja' di Irak, warga negaranya Iran, dia tidak mau warga negara Irak. Itu uangnya miliaran di London. Anak-anaknya, cucu-cucunya semuanya dari humus. Dia membuat camouflage, kontrak tempat, nggak mengucapkan satu kata, tidak sholat Jumat, tidak pernah pidato. Karena mereka kalau membaca Quran menjadi lelucon. Bacaan Qurannya mereka ini, Furs ini, Al-Majus ini, bacaan Qurannya ini kacau. Masa orang marja' seperti itu tidak bisa baca Quran yang benar? Ini orang-orang akan ngomong seperti itu. Makanya mereka tidak banyak bicara, tidak mengucap. Semuanya ada wakil-wakilnya yang bicara atas nama mereka. Mereka seperti patung. As-Sistani ini, coba buka di YouTube, lihat As-Sistani ini gimana dia hidupnya, gimana dia punya
salat Jumat tidak pernah, dan sebagainya. Dan tidak pernah baca Quran, tidak pernah menjadi imam pada pada Syiah itu. Saya akan bawa ini hari video dari salah satu marja, namanya Kamal Al-Haidari. Kamal Al-Haidari. Ada Al-Musawi, ada As-Sarkhi. As-Sarkhi itu ya masih imam 12, tapi dia dimusuhin di Irak itu, dia menantang itu kuburan, ya, ibadah kuburan, sujud dengan apa itu terhadap kuburan dan sebagainya. Makanya diperangi mereka dia, dan masjidnya dibakar-bakar. Tapi ini Kamal Al-Haidari ini sudah menjadi tahanan rumah. Coba kita lihat Kamal Al-Haidari, apa kata dia tentang akidah agama Syiah yang terutama, yaitu Imam 12 maksum, mengetahui ilmu ghaib, setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menguasai atom bumi. Dan mereka punya tafwid. Allah menciptakan bumi terus menserahkan kekuasaan kepada mereka. Ini apa kata mereka terhadap imam-imam ini. Di sisi lain, imam-imamnya pada lemah. Satu sisi dia menguasai bumi, mengetahui ilmu gaib. Kalau dia mengetahui bila akan mati. Kalau tidak mau mati, dia tidak mati. Di sisi lain, Ali bin Abi Thalib, istrinya di belakang pintu digebrak pintunya oleh sama apa itu namanya Umar bin Khattab, sampai paku masuk di tulang rusuknya dia. Akhirnya Muhsin, anak dia yang dalam kandungnya dia, keguguran. Ali bin Abi Thalib duduk tidak bergerak seperti banci. Astagfirullahaladzim. Itu dikarakterkan Ali bin Abi Thalib seperti itu, untuk mencari mazlumiyah, untuk memportray, untuk menggambarkan bagaimana Ahlul Bait dizalimi. Terus Ali bin Abi Thalib katanya mendapatkan mengingat dia memukul Utsman dan sudah menyerang Utsman, tapi dia berhenti, katanya kalau saya tidak dengar Rasulullah mengatakan, mewasiati saya, apapun yang terjadi jangan as-sunan dilanggar, Ka'bah dibakar, Quran dirobek-robek, agama dilecehkan. Ali, kalau you menghadapi ini semuanya, jangan bergerak. Asber, suruh sabar. Nggak boleh bergerak, nggak boleh melawan. Itu alasannya tidak membela istrinya. Bayangkan ya, istri digugurkan kandungannya, dan dia meninggal karena itu, gebrakan pintu itu, dan paku masuk di dalam dadanya, tulang rusuknya dia, sampai tulang rusuknya dia patah. Ini ada di buku-buku setiap Syiah, setiap buku, dan ada pertama dicatat di buku namanya buku Qais bin Sulaim Al-Hilali. Qais bin Sulaim Al-Hilali. Buku Syiah ada 150.000 buku, tapi dasarnya semuanya adalah Al-Kafi itu. Semua itu contekan dari Al-Kafi. Dikembangkan, dijelaskan. Dan Al-Kafi ini mereka sendiri mengatakan tidak benar, tidak ada sanad sahih tentang riwayat-riwayat palsu yang ada di Al-Kafi. Katanya Muhammad Al-Bahbudi, salah satu ulama Syiah, yang membuat Sahih Al-Kafi, yang benar di Al-Kafi itu cuma 300. Itu pun kalau bagi kita nggak ada yang benar. Semua mutunnya, isinya, konteksnya itu tidak masuk akal, dan rawi-rawinya semuanya majahil, dan tidak nyambung ke Rasulullah. Berhentinya di Ja'far As-Sadiq. Dan Ja'far As-Sadiq tidak tahu mengenal tentang hadis-hadis ini karena diciptakan 260 sebelum Al-Ghaibah As-Sughra. Al-Ghaibah As-Sughra itu pengumpetan imam yang 12 itu, 260 Hijriah. Zurarah bin A'yun, Jabir Al-Ju'fi, Abu Hisham, Al-Hakam bin Hisham, Abu Mukhnif, itu semuanya yang menciptakan riwayat-riwayat itu tanpa mereka ketemu dengan Ja'far As-Sadiq, dan Ja'far As-Sadiq memaki-maki mereka. Mereka di Kufa, Ja'far As-Sadiq di Madinah. Ja'far As-Sadiq a'immah
imam dari a'immat Ahlus Sunnah. Guru-gurunya Ahlus Sunnah, muridnya Ahlus Sunnah, meninggal itu di Madinah sama Ahlus Sunnah. Kuburannya di Madinah. Coba kita buka apa namanya ini? Kita buka siapa namanya? Kamal Al-Haidari. Apa kata Kamal Al-Haidari tentang dalil-dalil Imam 12? Imam 12. Pertanyaannya, kalau satu aja Ali bin Abi Thalib sudah menyampaikan semua ajaran Rasulullah, kita menganggap bahwa sahabat tidak benar. Seperti mereka menjarakan Ali bin Abi Thalib yang benar, yang menyampaikan agama itu. Terus, apa gunanya imam yang kedua? Hasan dan Hussein yang hidup di satu periode itu. Apa gunanya? Kalau mereka mendapatkan ada ajaran baru dari Hasan Hussein, berarti ajarannya Ali bin Abi Thalib tidak lengkap. Berarti agama tidak lengkap. Berarti agama sampai sekarang tidak lengkap karena setiap imam membawa hukum-hukum baru. Coba kita buka Kamal Al-Haidari sebentar. Ini Kamal Al-Haidari. Coba lihat. Ini Kamal Al-Haidari. Apa katanya dia tentang buku-buku mereka ini? هسه تعالوا معنا إلى أهم كتاب من كتب مدرسة أهل البيت. يا كتاب مولانا. Dia bilang, coba kita sekarang menuju ke membuka buku yang paling penting. Buku yang paling sah, yang paling terpercaya, yang paling otentik, yang paling sahih di agama Syiah. Tapi itu pun dia bilang di program lain, di rekaman lain, bahwa tidak ada yang mutawatir, tidak ada yang sah di dalam buku-buku Syiah itu. Semuanya karangan manusia. Tidak ada satu dari Ahlul Bait, dari yang 12 itu ya, dari Ali bin Abi Thalib sampai Al-Hasan Al-Askari dan Imam Al-Ghaib itu yang empat itu 1200 tahun yang lalu, namanya Al-Hasan Muhammad Al-Mahdi Al-Muntadhar itu. Tidak ada satu pun mereka membuat buku, tidak ada. Tidak ada buku yang mengatakan bahwa ini adalah buku seperti Ibnu Taimiyah atau seperti Al-Hambali, Al-Maliki itu semuanya mempunyai buku-buku dan mempunyai mempunyai peninggalan. Ini Ahlul Bait ini yang disebut sama mereka lain dari Ahlul Bait yang lain ya. Ahlul Bait yang lain dari keturunan Husain yang lain atau dari keturunan Hasan, bukan yang 12 itu. Mungkin mereka mempunyai buku-buku, tapi buku-buku Ahlus Sunnah. Buku-buku sesuai dengan ajaran Rasulullah, dengan ajaran Islam, bukan ajaran Syiah yang Majusi ini. Coba kita lihat, ini dia bilang paling penting. احنا في العقائد اهم كتاب عندنا من الصدر الاول من عصر الغيبة الصغرى. يا كتاب مولانا. Dari awal 2600. شنو dia bilang apa? في عصر الغيبة الصغرى أهم كتاب حديثي. يا كتاب مولانا. الكافي. والكافي مولانا بعد. الكافي مولانا. احنا عندنا أهم من كتاب الكافي بعد. إذا عندكم مولانا دلونا في العقائد كتاب أهم من كتاب ماذا؟ من كتاب أصول الكافي. ما عندنا كتاب أهم وأوثق وأصح وأكثر اطمئنانا من كتاب ماذا؟ من كتاب أصول الكافي. إذا عندكم مولانا دلونا. kalau you punya kasih tahu saya. هذا الرجل أعزائي خلوا ذهنكم يمي. خلي ذهنكم يمي. Ya, ini apa kata Al-Kafi ini? في
باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم. باب الحديث باب ما جاء في الاثني عشر إمام والنص عليه. Bab apa yang dicatat oleh Al-Kafi ini tentang 12 imam. Wan-nas alaihi. An-nas alaihi itu ada bukti-bukti mansus. Nas itu harusnya dari Quran atau dari sunnah Rasul, dari ucapan Rasulullah. Dia akan sebut nih hadis-hadisnya ini yang itu. Keabsahan dari hadis-hadis yang mendukung imam 12 ini. أول ثاني ثالث أعزائي رابع اللي بعد هاي مالت اللوحة مالت الزهراء وأسماء الأئمة وبالعرش كلها وين موجودة؟ ها في هذا الباب. الثالث الرابع بعد عندكم الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر الحادي عشر إلى 20 رواية مولانا. يعني 20 riwayah. Dia 20 riwayah yang membuktikan bahwa ada imam 12. Coba kita dengar apa kata dia tentang 20 riwayah itu. Ini orang marja' besar ya, pengikutnya banyak. Dia itu mukallidnya banyak. Mukallidnya itu pengikutnya. Dia mengeluarkan surat-surat surat-surat al-ibadat, itu surat itu yang dikeluarkan sama maraja' kepada pengikutnya untuk mengikuti cara ibadah dan sebagainya. يبدأ أعزائي من هذا الرقم إلى من 1388 إلى 1400 وماذا 7. هسه انظروا إلى المنهج السندي، يعني منهج سيدنا الأستاذ السيد الخوئي. جي تعالوا معنا ونذهب إلى من؟ نذهب إلى مرآة العقول. مرآة العقول لمن؟ للعلامة المجلسي. تعالوا معنا أعزائي إلى الروايات. yang membunuh 1 juta orang muslim. يقول بأنه أعزائي خلي ذهنك يمي، اكتب من الآن اكتب من الآن. الرواية الأولى يقول صحيح، خلي ذهنك يمي. Riwayat pertama dari 20 riwayah itu katanya sahih. الرواية الأولى يقول صحيح. الرواية الثانية أعزائي يقول صحيح بل سند آخر. الرواية الثانية هاي الحيرة مو مالت الإمامة، إذن هن مجموعة 19 يصير مو 20. هاي الثانية الإشارة إلى الحيرة مو شيء آخر. الرواية الثانية riwayat kedua شيء آخر، tidak ada kaitan dengan imamiyah. التفت جيدا. الرواية الثالثة ضعيف، إذن احنا إلى الآن عندنا فد رواية شنو؟ صحيح. الحديث الثالث ضعيف. الحديث الرابع أعزائي الحديث الرابع مختلف فيه. الحديث الخامس ضعيف. الخامس ضعيف. الحديث السادس مجهول. الحديث السابع كالسابق، يعني شنو؟ مجهول. الحديث الثامن يقول فيه السندان، واحد صحيح واحد شنو؟ Riwayah nomor 8 ada 2 sanad, satu sahih yang satu majhul. ضعيف. هذا الحديث الثاني، هذا صار عندك هسه الآن شنو؟ حديثين. baru ada 2 hadis. الحديث التاسع ضعيف. الحديث العاشر مجهول. Nomor 10 majhul. Majhul itu tidak ketahuan siapa yang membawa itu hadis. Itu di Al-Kafi ini. الحادي عشر ضعيف على رقم 11 ضعيف المشهور. الثاني عشر كالسابق ضعيف على المشهور. yang 12 seperti sebelumnya ضعيف. الثالث عشر كالسابق. الرابع عشر مجهول. الخامس عشر حسن مجهول. yang 15 حسن. إذن الآن عندك صار 2 صحيح وشنو؟
حسن. الحديث السادس عشر ضعيف. الحديث السابع عشر ضعيف. الحديث الثامن عشر مرفوع. الحديث التاسع عشر ضعيف. 20 مجهول. 20 ضعيف. يعني ايش قد صار المولانا عندنا؟ sekarang gimana coba? 2.5. احسنتم جزاكم. Dari 20 riwayat cuma 2,5. احسنتم جزاكم. بينك وبين الله اذا واحد الان انتم طلبه فضلاء واساتذه في الحوزه، اجى واحد قال بابا عقيدتكم ان هؤلاء هم مصادق قوله الخلفاء من بعدي 12، هل دليلكم على النص قطعي او ظني؟ شو تقدر تجاوبه؟ Dia menanya kepada murid-murid yang di depannya itu, kalau ada orang mengatakan dalil Anda tentang Imam 12 itu dalil qat'i atau dhanni. Dhanni itu prasangka. Qat'i itu eksplisit, jelas. Muhammad Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda' 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad Rasulullah. Ya Daud inna ja'alnaka khalifah fil ard. Itu namanya dalil eksplisit bahwa bahwa Daud itu ditunjuk pada Allah sebagai khalifah. Nabi Muhammad Rasulullah. Ini mana yang mengatakan seperti itu dari Quran? Makanya mereka mengatakan bahwa kita tidak perlu dari Quran, tidak perlu dari sunnah. Kita harus menggunakan akal kita. Harus ada 12 imam yang meneruskan ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah sudah tamat. Al-yauma akmaltu lakum dinukum. Kenapa kita perlu 12 imam? Harus perlu 12 imam yang menjaga ini agama, melindungi agama ini dari pemalsuan, dari kemiringan kiri kanan. Padahal Allah sudah Allah itu mengatakan bahwa Dia akan melindungi ini agama sampai hari kiamat dengan Al-Quran. Al-yawma inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Itulah caranya Allah yahfaz, menetapkan dan melindungi ini agama daripada beda dari agama-agama yang sebelumnya. Nasrani, Yahudi itu semuanya udah buku-buku mereka udah didistorsi. يورث القطع أو لا يورث القطع مولانا؟ لا يورث القطع. يورث أو لا يورث؟ هذا مضافا أنه في سند هذني موجود البرقي اللي احنا كم شنو؟ Ini caranya dia itu mengkhoza. أمامكم. Meledek-ledekin orang-orang ini. Mana? اليوم إذا من هاليوم بسم الله الرحمن الرحيم روح إلى البيت مولانا ابدأ ابحث. مو أقول بأنه راجع عقيدتك صح لو خطأ، لا إن شاء الله صح، ولكن الكلام لو سئلت ما هي أدلتكم القطعية على ماذا؟ على هؤلاء الاثني عشر. شوف تستطيع أن تجد أدلة قطعية أو لا تستطيع. هذا أصول الكافي أمامك. طبعا هذا على مباني منه، هذا على مباني منه أعزائي، على مباني المجلسي. وأما على مباني الشيخ محمد الباقر البهبودي ini berdasarkan buku Al-Kafi sama buku Al-Majlisi. Ya. Kalau berdasarkan yang saya sebut tadi, Muhammad Al-Baqir Al-Bahbudi yang menciptakan buku Sahih Al-Kafi, ini dia Sahih Al-Kafi, menurut Muhammad Baqir Al-Bahbudi, coba kita dengarkan apa katanya siapa namanya ini Al-Haidari. Kullul 20 riwayah dhaifah mula. Semua 20 riwayah itu yang disebut tentang untuk mendukung keberadaan Imam 12 itu dhaif menurut Bahbudi. Dan Bahbudi ini mengeluarkan ini buku tidak beredar. Tidak beredar nih buku ini. Karena merontokkan agama Syiah. Kalau ada awam Syiah membacanya, dia akan melepaskan nih agama semuanya pindah ke masuk Islam semuanya.
Ini buku mengatakan bahwa semua Al-Kahfi kecuali 300. Itu pun 300 itu nggak ada yang benar juga menurut ulama ahli sunnah. Coba kita lihat apa katanya dia tentang bukunya Al-Bahbudi ini. ولا رواية واحدة ماذا؟ tidak ada satu riwayah صحيحة السند. ولهذا تجدون مولانا في الجزء الأول، لأنه هاي احنا الطبعة هذه ما قدرنا نحصلها في السوق، ما موجودة في السوق، محذوفة هذه، ما يجيبوها في السوق، يخافون، ما أدري ممن يخافون. الأحوال احنا ماخذين نسخة منها. orang-orang هناك في الجزء yang menerima khumus itu takut pengikut-pengikutnya meninggalkan agama, karena mereka nggak ada penghasilan lagi. Dan cerita-cita mereka untuk mengembalikan kedaulatan Sasaniyah itu Furs al-Majus, Zaradish itu lenyap. Itu memang cara niat mereka, tekad mereka, tujuan mereka untuk mengembalikan daulah Sasaniyah dan Zaradishtiyah. Kita lihat ini di Iran, ada adat-adat yang kembali ke Zaradisht, An-Nairuz. Lebaran kita itu puasa dan lebaran haji. Mereka ada lebaran An-Nairuz, Eid An-Nairuz. Itu lebarannya Zaradisht, Al-Majus. الأول صفحة 60 أعزائي من الجزء الأول. خلوا ذهنكم يمي أعزائي. Dan mereka sekarang ini kebongkar, makanya pelawannya dari ahli sunnah yang memerangi agama, membongkar agama. أعزائي خلوا ذهنكم يمي. banyak dan mereka sedang berjaya dan هذا الباب sukses يعني يا باب untuk الباب الذي هو بعد مولد الإمام الثاني عشر يذكر بابا وهو يقول باب مولد الصاحب رقم الباب 125 ثم باب ما جاء في الاثني عشر رقم 100 وماذا 26 ثم بعد 20 رواية يأتي يا باب أعزائي خلي ذهنكم يمي ورا باب يأتي الباب 127 باب في أنه إذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده، قلنا الصحيح مو ولده، ماذا؟ ولهذا تجدون هنا مصححة، فإنه هو الذي قيل فيه هذا الرجل بيني وبين الله. التفتوا جيدا مولانا، بعد مولد الصاحب يقول باب في أنه إذا قيل، يعني كل هذا الباب 20 رواية بعد صحيحة له ضعيفة مولانا. ضعيف. Ini dia membuktikan bahwa ada riwayat-riwayat yang datang setelah setelah dikatakan lahirnya Al-Mahdi yang bertentangan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya. Makanya ini 20 riwayat ini semuanya menurut Bahbudi adalah dhaif, majhul as-sanad, tidak ada sanadnya. Itulah akidah utama Syiah yang dengan dasar akidah itu 12 imam mengkafirkan 1,7 miliar muslim. 1,7 miliar muslim dikafirkan oleh Syiah, padahal mereka yang mengkafirkan orang-orang mereka mengatakan bahwa kita ini takfirin dan kita ini wahabiyin. Mereka menciptakan kata-kata seperti itu untuk menjatuhkan, untuk menjelek-jelekkan agama Islam, terus untuk mengangkat agama Syiah ini yang batil ini. Jadinya agama Syiah yang dasarnya itu Imam 12 tidak ada buktinya dari buku yang paling penting, yang paling sah, yang paling terpercaya, yaitu Usul Al-Kahfi, tidak ada sama sekali. 12 riwayat semuanya dhaif. Ini apa kata Kamal Al-Haidari, marja' besar, pengikutnya banyak, dan dia sekarang di tahanan rumah di Qum atau di Najaf. فإذا واحد الآن جاء إلي قال على مبانيكم الرجالية عندكم 20 رواية في أهم كتاب حديثي ومعتمد عندكم وبه 20 رواية وأنتم تقولون 20 رواية، ما هي؟
شنو؟ ضعيف. يخافون الإخوة. Dia bilang, sekarang dasar akidah agama ente, ini dia ngomong sama murid-muridnya, dengan dasar riwayat-riwayat sesuai dengan aturan riwayat tentang yang sah dan yang nggak sah, dan ilmu rijal di agama kalian, yaitu agama Syiah, dengan 20 riwayat yang ada, you bilang semuanya dhaif. Coba, apa yang kata Anda? Murid-muridnya pada diam semuanya. Nggak ada yang bisa ngomong sama sekali. ضعيفة. فما الدليل عليهم؟ Apa dalilnya? Coba kasih. روح مولانا دور يلا. روح دور، carilah. ابحث. يبحث. مو بصدد الله يعلم لا تشكيك في عقائدكم. Dia ini sekarang membersihkan dirinya sendiri. Saya ini nggak melontarkan kecurigaan tentang agama Anda. Tapi mana buktinya? Buktinya di mana? Quran tidak ada, jangan cari di Quran. ولا أبدا وإنما أريد أن أذهب بفكركم إلى الآن احنا صايرة عندنا فد مودة إن شاء الله بكرة أبينها، الوقت ده يضيق، بكرة أبينها أنه بمجرد تحكي فد حكاية هذا خلاف ضرورة المذهب خلاص. وهل يعبرون عنها الآن في هالزمان الخطوط الحمر. فكر عقيدة شنو خطوط حمر؟ أنا أريد أذهب بها إلى ربي يوم القيامة، لابد أتحقق لو ما أتحقق. أنت على kiamat kita akan ditanya sama Allah. Apa kita diam, tidak mencari kebenaran? Dan kalau dicari ini kebenaran, tidak ada di buku-buku mereka, tidak ada di Quran, tidak ada di Sunnah Rasul, tidak ada di Ali bin Abi Thalib tidak tahu, Hasan tidak tahu, Al-Husain tidak tahu bahwa ada imam 12. طالب الآخرين أن يحققوا في عقائدهم، ما طالبهم؟ ما طالب الوهابية السلفية السنة المسيح اليهود. Kalian tidak meminta dari mereka untuk membuktikan agama mereka. Ini si as-sunnah wal wahabiyah wal nasrani wal yahudi. Makanya mereka juga minta dari Anda, buktiin agama Anda. Dia ngomong seperti ini. Ini sudah sesuatu skakmat, skak raja ini nggak bisa gerak udah. Membabaru تحققوا شوفوا عقائدكم صحيحة ولا مو carilah عقائدكم. وبيني وبين الله وتنسون أنفسكم. الآية ini. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. Di surat Al-Baqarah. Anda menyuruh orang melakukan bir, tapi Anda melupa tentang diri Anda. Anda meminta orang-orang membuktikan agamanya, tapi Anda tidak punya dalil bukti tentang agama Anda. Akidah yang paling penting, di mana orang yang tidak percaya, tidak yakin dengan imam, satu imam, dia kafir. Dan mukhallad finnar. Berarti kepercayaan tentang imam 12 ini, karena ahli sunnah tidak percaya, mereka terpaksa mengkafirkan ahli sunnah semuanya. 1,7, 1,8 atau 2 miliar umat Islam itu pada kafir semua. Berikut sahabat. Menurut mereka, karena sahabat tidak percaya dengan ini, tidak meyakini dengan ini, tidak percaya dengan ini, maka mereka tidak mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pertama. Terus kita dikatakan kita takfirin. Takfirin kita. Ahli sunnah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kita teruskan ini omongan yang sebetulnya ini seperti Anda bilang, saya bilang ini si Kamal Haidari ini sudah menaruh dia punya finger, dia punya jari ini di luka yang sakit, yang nyakitin si Syiah. Makanya Syiah ini tidak, kalau dengarkan seperti ini, mereka akan serabotan, akan marah, akan memaki-maki pembawa, jadinya tidak melawan, tidak membawa dalil untuk membatalkan apa yang kita katakan, apa yang Kamal Haidari katakan, tapi langsung memaki-maki ini orang munafik, ini orang nasibi, ini orang wahabi,
ini orang kafir, ini orang itu yang diucapkan oleh Syiah. Anda benci Ahlul Bait. Saya pernah dikatakan benci Ahlul Bait. Buktinya apa you mengatakan bahwa saya benci Ahlul Bait? Saya Ahlul Bait. Saya dari keturunan Husain. Apa buktinya bahwa saya benci Ahlul Bait? Apa buktinya? Apakah karena saya mengucapkan yang benar? Saya menjelaskan yang benar terhadap Syiah? Dan Syiah ini terus terang mereka tidak pro Ahlul Bait. Ahlul Bait itu cuma Ali, Hasan, Husain, Ja'far, Muhammad al-Baqir, Ja'far as-Sadiq, Ali Zainal Abidin. Terus Al-Kadhim itu ya dipenjara 10 tahun sama Harun Rasyid sampai meninggal. Nggak ada buku, nggak ada ilmunya dia. Ali Ridha meninggal. Terus itu semuanya tidak ada artifak, tidak ada jejak gitu, buku-buku atau ilmu-ilmu. Yang alim ya Muhammad al-Baqir, Zainal Abidin, oke, sama Ja'far as-Sadiq. Yang lain tidak ada ulama. Dan mereka tidak ada satupun yang berkuasa. Cuma Ali dan Hasan 6 bulan. Terusnya dia menyerahkan kepada Muawiyah. Dia bilang ini, jangan meminta-minta dari Wahabi, dari Sunnah, dari Ahli Sunnah itu semua buktikan agamanya. You buktikan agama Anda dulu. Kalau agama kita jelas. Semua usul Islam, usul din ada di Quran. Itu agama Allah. Allah yang menurunkan itu Quran, Allah mengajarkan kita. Ini agama Anda ini seperti ini. Agama Anda adalah semuanya apa itu anzalna ilaika kitab tibyanan likulli syai'. Coba kita teruskan ini Al-Haidari. ذكرها الأعزة أتأمرون الناس بالبر وأنتم شنو مولانا أنفسكم فما لكم كيف تحكم الصار بكم. ما لكم كيف تحكمون. واحد يقول لك بابا هاي عقائدك من أين جئت بها؟ من شركائكم. تقول يعني هل قد علماء أساطين الطائفة ايش هم يكبر الطاعة حتى انت تخاف بعد للحق. أساطين مولانا وأنا أريد دليل. وهم في المقابل عنده أساطين العلماء. والسنة شنو ما عندهم أساطين. بيني وبين الله من حيث العدد والكم والتحقيق اطمئنوا أضعاف أساطين طائفة مدرسة أهل البيت. إذا كان المدار أساطين المدرسة حيث العدد والكم أساطين الطائفة ذكرها الأعزة أتأمرون الناس بالبر وأنت شنو مولانا؟ فما لكم كيف تحكم الصار بكم. انت هم واحد يقول لك بابا هاي عقائدك من اين جئت بها؟ ini عقائدكم. تقول يعني هل قد علماء اساطين الطائفه ايش هم يكبر الطاعه حتى انت تخاف بعد فتره. اساطين الطائفه. اساطين مولانا انا اريد دليل. علماء وهم في المقابل عنده اساطين العلماء. والسنه شنو ما عندهم اساطين. بيني وبين الله من حيث العدد والكم والتحقيق اطمئنوا أضعاف أساطين طائفة مدرسة أهل البيت. إذا كان المدار أساطين المدرسة وهاي الأساطين والأسطوانات كل مكان موجودة مولانا مع كل احترامنا وتقديرنا لهم عزة. لكنه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. حكي أساطين. ولهذا تجدون هذا الرجل أعزائي يكون في علمه هذا الرجل الكتاب يقع صحيح الكافي يقع في 3 مجلدات أعزائي. في 3 مجلدات. هو في آخر الجزء الثالث من كتابه يقول لا تصح من روايات الكافي إلا 4428 رواية من مجموع 15400 رواية. يعني النسبة ايش قد أعزائي؟ النسبة ربع الصيغ. ومع الأسف الشديد في هذا الباب حتى 4 روايات ولا رواية مصححة. يعني 20 رواية شنو؟ ضعيفة. طبعا مشهور على الألسن أن الكافي 16200 رواية. لا هذا مولانا مو صحيح. لأنه الآن هذه النسخة الموجودة في الكافي عندنا مركز بحوث دار الحديث 15413 رواية.
ومؤسسة أنصاريان 15337 tidak benar. رواية. طبعا يكون في علمكم هاي قضية بأنه لم يصح منها إلا 4428. ترى هذه همتنا صاحب الحدائق يقول في لؤلؤة البحرين، يقول لم يصحوا بحسب الاصطلاح الصحيح إلا 5072 رواية. يكون في علمكم، ولكن حيث أنهم يعتقدون كتاب الكافي شنو هو قطعي الصدور. وإلا أعزائي بالإخوة يريدون يراجعون مولانا في لؤلؤة البحرين، هذه لؤلؤة مؤسسة آل البيت صفحة 394، يقول والصحيح منها باصطلاح من تأخر 5072 حديثا. لا يتبادل الذين، والحسن 144 حديثا، والموثق التفت 1118 حديثا، والضعيف 9085 حديثا. هو يقر نصف الكافي. شنو هو؟ ها؟ منو هذا؟ من؟ setengah al-kafi الأخباري شيخ يوسف البحراني. Yusuf al-Bahrani. Itulah apa namanya, ini satu akidah dari akidah Syiah, yaitu Imamiyah, yang paling penting di agama Syiah, di mana orang tidak percaya dengan imam 12 itu atau satu imam, makanya orang semuanya kafir. Buktinya mana? Tidak ada. Ini dari Al-Kafi 20 riwayah. 20 riwayah, tidak ada satu yang sahih. Al-Bahbudi mengatakan bahwa semua buku Al-Kafi semuanya dhaif dan maudhu' dan kalam fadhi. Tapi mereka menulis buku itu ratusan ribu, mungkin ada 150.000 saya dengar dari buku-buku Syiah. Itu semua karangan dari otak maraja' ini untuk mendapatkan kewibawaan, kehormatan, dan dapat khumus. Khumus yang hasil itu miliaran. Harta Irak miliaran dicuri semua, transfer ke Iran. Tapi sekarang ini ada pasukan, ada kelompok dari Ahlus Sunnah seperti Walid Ismail, Farraj Suhaibi, Rami Isa, Saleh, siapa itu namanya? Itu semuanya di YouTube, di stasiun satelit. Itu yang mendengarkan ada ratusan ribu. Dan setiap hari saya dengar orang masuk Islam, meninggalkan agama yang palsu ini, yang ditempelkan kepada Ahlul Bait, yang diklaim bahwa ini Ahlul Bait. Mungkin Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein, kalau dia ada sekarang, mereka yang pertama kali memenggal kepalanya Syiah ini, yang menciptakan agama atas nama mereka. Siapa yang sayang sama Ahlul Bait sekarang? Sama yang cinta Ahlul Bait. Kita yang membela Ahlul Bait, hadis-hadisnya Ahlul Bait, hadisnya Ali bin Abi Thalib, hadisnya Fatimah Zahra, itu semua di kita. Di mereka tidak ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, paling nggak ada 1-2. Tidak ada, karena penciptaan Syiah ini setelah zamannya Ja'far Shadiq. Jadinya setelah sampai itu Al-Yahudi itu Abdullah bin Saba, itu mulai itu beredar, berkembang itu agama Syiah sampai Ja'far Shadiq, Zurara, Jabir al-Ju'fi, Abu Mukhnif. Ini orang-orang yang menciptakan semuanya ini keturunan Farisi. Zurara itu bapaknya Nasrani. Al-Kulaini Irani, Majusi. Al-Majlisi, Al-Bahrani, Rahmatullah Al-Jazairi, itu semuanya Irani. Dari Iran, Majusi. Gak ada Arab. Sekarang ini maraja yang ada di Irak, ya, yang di dunia ini semuanya, yang diakui cuma Iran, maraja Iran. Bahasa Arabnya belepotan, baca Quran tidak bisa, mengikuti hawa nafsu.
dan menyentuh perasaan-perasaan. Sekarang kenapa Syiah menyebar agamanya itu di antara Ahlus Sunnah? Karena mereka tahu bahwa kelemahan Ahlus Sunnah itu cinta Ahlul Bait. Siapa yang nggak cinta Ahlul Bait? Yang tidak cinta Ahlul Bait itu adalah zindiq. Zindiq itu adalah orang yang sesat, yang tidak sayang sama Ahlul Bait. Makanya Syiah menyentuh di situ. Pertama, ditarik, didoktrin, dikasih tahu bahwa yang bisa meneruskan agama dari Rasulullah itu adalah keturunannya. Buhtan, kadhib. Padahal Rasulullah mengajar semua sahabat. Dan Ali bin Abi Thalib yang dianggap Ahlul Bait itu pertama Ahlul Bait yang ada sebelum dia kawin sama Fatimah Zahra, dia cuma satu aja Ahlul Bait. Sahabat ada ratusan. Rasulullah mengajar semua sahabat. Apa Rasulullah cuma mengajar Ali bin Abi Thalib? Nggak mungkin kan? Jadi mereka mengklaim bahwa agama itu yang bisa meneruskan, yang bisa menyampaikan agama itu adalah keturunan Rasulullah. Tapi keturunan Rasulullah dizalimi. Ali bin Abi Thalib dirampas dia punya khilafah. Seandainya Allah menurunkan, menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam pertama, khilafahnya dirampas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, ya siapa yang berani merampas itu kekuasaan? Siapa? Dan Ali bin Abi Thalib tidak boleh melepas itu kekuasaan begitu aja. Hasan tidak boleh menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu pertama. Pertama Ahlul Bait yang menyampaikan agama. Sahabat tidak bisa menyampaikan agama karena mereka setelah Ali bin Abi Thalib, Rasulullah meninggal, mereka jadi murtad. Karena tidak melakukan bayat pada Ali bin Abi Thalib. Maka agama harus datangnya dari imam-imam ini. Orang ahli sunnah ya benar juga ya. Rasulullah keturunan yang bisa menyampaikan agama. Jelas. Terusnya nanti kedua, mereka dibunuh, dianiaya, Ali bin Abi Thalib dirampas kekuasaannya. Husain dibunuh. Ya la tharat al-Husain. Tharat al-Husain itu adalah dendam. Balas dendam tentang Husain. Siapa yang mau balas dendam dengan siapa? Dengan Ahlus Sunnah. Pembunuh Al-Husain ini semuanya. Ahlus Sunnah itu pembunuh Al-Husain menurut ini Syiah ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itulah ditarik, diseret Ahlus Sunnah dari kelemahannya mereka. Simpatisan. Jadinya menggerakkan simpati, kesayangan tentang Ahlul Bait yang di dalam setiap orang Muslim. Terus setelah itu diarahkan sedikit-sedikit bahwa ini agama kita, ini sejarah palsu di pematahan tulang rusuk Fatimah Zahra itu sejarah palsu itu. Sejarah umat Islam yang menyebar ke zamannya Muawiyah bin Abu Sufyan dan itu yang menyebar Islam dari Uighur Cina sampai Spanyol, terus dari Virginia, Kokas itu Virginia, Ukraina sampai India. Itu siapa yang melakukan itu semuanya? Ahlus Sunnah. Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah cuma hanya meneruskan, tapi mereka menciut. Zamannya Daulah Abbasiyah tidak membesar, tidak berkembang, menciut. 120 tahun setelah itu diperintah sama Buwayhiyin di Irak. Buwayhiyin ini adalah Majus. Mereka mempromosikan Syiah. Jadi Ahlus Sunnah sampai sekarang di mana ada Islam tersebar, orang masuk Islam itu maksudnya Ahlus Sunnah. Masalahnya sunnah Rasul SAW. Bukan agama Syiah. Syiah mana ada Syiah pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke negara-negara untuk menyebar Syiah. Siapa yang mau percaya sama Syiah? Rasulullah, istrinya, semuanya berkhianat. Sahabatnya berkhianat.
Ali bin apa namanya itu terus ada imam 12, nabi-nabi 12, terusnya khumus, terusnya mut'ah, terusnya siapa yang mempercaya seperti itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yahdi syiah. Mudah-mudahan saya ini menyampaikan ini semuanya karena saya merasa bahwa saya ada sedikit ilmu. Karena saya baca tentang agama Syiah, saya lihat ucapan-ucapan dari ulama-ulama Syiah ini yang ngawur-ngawur ini, yang tidak sesuai dengan Islam. Makanya saya sampaikan, saya cari pahala. Allah bilang, "Wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun." Jadinya setiap muslim mempunyai sedikit ilmu harus disampaikan untuk berdakwah, untuk menjelaskan yang benar. Saya tidak mencari pamor ke apa namanya itu uang, ajar. Qul la as'alukum alaihi ajra in ajri illa 'ala Allah. Afala tattaqun. Jadi saya hanya menyampaikan ini untuk cari pahala. Siapa yang dapat hidayah, mungkin ada satu orang dari yang melihat ini video ini dapat hidayah, saya akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebesar-besarnya. Itu cukup bagi saya. Sekian, subhanallah bihamdi, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa asyhadu an la ilaha illa ant. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.